Kali ini kita mau ngobrolin tentang seorang sastrawan penting di Indonesia, yaitu Agus R. Sarjono. Banyak yang mengenal beliau sebagai penyair, tapi sebenarnya kiprahnya jauh lebih luas. Nah, untuk bahas ini aku ditemenin sama Denis, seorang pelajar yang banyak membaca dan banyak mengamati sastra, yang juga banyak ngikutin karya-karya Agus. Halo, apa kabar Denis? Halo, kabar baik. Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya-tanya, siapa sih Agus R. Sarjono? Memang kalau dibandingin sama Chairul Anwar atau Sapadi Djoko Damono, Agus sebenarnya nggak sepopuler itu di kalangan umum. Padahal kiprahnya di dunia sastra Indonesia sangat penting, baik lewat puisi-puisinya, lewat esai-esainya, maupun perannya sebagai penggerak sastra. Makanya, di episode kali ini kita mau mengenalkan lebih jauh siapa sih beliau, apa karya-karyanya, dan kenapa penting banget buat kita kenal. Oke, biar pendengar lebih kebayang, bisa ceritain nggak sebenarnya siapa sih Agus R. Sarjono dalam peta kesusastraan Indonesia? Nah, jadi Agus R. Sarjono itu lahir di Bandung pada tahun 1962. Dia bukan cuma penyair, tapi juga esais, kritikus sastra, bahkan dramaturgi. Karyanya itu muncul di berbagai media, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dia juga pernah aktif jadi redaktur majalah Harisan, majalah yang waktu itu yang sangat terkenal dan berpengaruh di masanya. Kalau mau dilihat secara peta kesusastraannya, Agus itu termasuk generasi yang menulis pada pasca Orde Baru. Jadi banyak puisinya yang berisi kritik sosial, politik, juga refleksi tentang kebebasan dan demokrasi. Jadi dia bukan hanya sebagai penyair personal, tapi juga penyair sosial. Wah, jadi posisinya cukup penting ya, karena kan dia menulis di masa transisi bangsa ya. Betul banget. Kebanyakan orang kenal Agus sebagai penyair, tapi dia juga menulis drama atau dramaturgi. Menurutmu apa karya dramanya yang pantas mendapat perhatian yang sama dengan puisinya? Nah, kalau kita jujur, popularitas puisinya tuh memang lebih tinggi. Tetapi dramaturginya juga tidak bisa diremehkan sama puisinya. Dia menulis naskah drama yang kuat secara ide dan kritik. Hanya saja memang panggung drama di Indonesia nggak seluas seperti dunia puisi. Gitu. Jadi ibaratnya puisinya tuh jadi pintu utama. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, dramanya juga nyimpen kekuatan loh. Ya, betul. Nah, kritikus tuh biasanya menilai Agus sebagai penyair yang konsisten dan berani. Puisinya tuh dianggap punya bobot intelektual, tapi bisa menyentuh pembaca awam. Nah, ada yang bilang puisinya kadang agak berat, tapi itu karena Agus memang gak main-main dengan tema. Jadi bisa dibilang Agus tuh punya posisi unik. Dia bisa diapresiasi kritikus, tapi juga bisa sampai ke pembaca umum. Iya, meskipun tentu ada yang merasa terlalu serius, tapi itu risiko jadi penulis yang konsisten dengan gagasan yang besar. Kalau kita bicara sumber inspirasi nih, menurut kamu Agus lebih banyak nulis dari pengalaman? Menurut kamu Agus lebih banyak nulis dari pengalaman personalnya atau dari realitas sosial nih? Dua-duanya tuh ada, tapi lebih dominan realitas sosial. Dia jadi sering semacam saksi zaman gitu. Tema-temanya bicara soal rakyat kecil, Dasar korupsi gitu ya? iya, kayak soal kekuasaan, demokrasi. Tapi sesekali juga ada puisi personal tentang cinta atau kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang Agus itu penyair yang menyeimbangkan dunia pribadi dan dunia publik. Iya. Wah, menarik nih. Jadi puisinya tuh kayak jendela buat lihat dirinya sekaligus negeri ini. Betul banget. Nah, ada dua. Pertama, lewat karya-karyanya dia mengingatkan bahwa sastra tidak boleh terpisah dari realitas sosial. Dia menjadikan puisi sebagai
dia menjadikan puisi sebagai medium kritik refleksi bangsa. Kedua, perannya sebagai penggerak dengan menjadikan redaktur. Dengan menjadi redaktur. Kedua, perannya sebagai penggerak dengan menjadi redaktur, mengisi forum sastra Indonesia. Dia ikut memperkenalkan sastra-sastra Indonesia ke dunia. Jadi, kontribusinya bukan hanya tulisan, tapi juga aktivitas budaya. Berarti dia bukan cuma penulis di kamar, tapi juga aktivis sastra yang membawa karya Indonesia lebih jauh. Ya, persis begitu. Kalau dari perjalanan hidupnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupannya Agus R. Sarjono? Nah, aku rasa itu ada 3 hal. Pertama, keberanian bersuara. Agus tidak takut mengkritik lewat karya-karyanya. Nah, kedua, konsistensi berkarya meskipun tidak selalu populer. Nah, yang ketiga, kesadaran sosial. Dia mengajarkan kita untuk tidak menutup mata terhadap realitas. Nah, jadi bukan hanya pelajaran sastra, tapi juga pelajaran hidup. Iya, betul. Nah, terakhir nih Danis, kalau ada salah satu karya Agus yang wajib dibaca oleh orang awam, apa sih yang bakal kamu rekomendasiin dan apa alasannya? Nah, aku bakal pilih kumpulan puisinya nih. Salah satunya tuh, Apa? Nah, judulnya tuh yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal itu Suatu Cerita dari Negeri Angin. Sulit banget namanya. Terus. Karena di situ udah banyak puisi yang tajam, kritis tapi juga puitis. Nah, jadi itu bisa bagus jadi pintu masuk untuk mengenal Agus R. Sarjono lebih dalam. Oke, aku catat ya Danis. Nah, teman-teman pendengar mungkin bisa mulai dari sana kalau penasaran. Wah, seru banget ya obrolan kita dari tadi. Iya. Jadi kita belajar bahwa Agus R. Sarjono bukan hanya penyair, tapi dia juga intelektual dan aktivis sastra. Karyanya penuh kritik, tapi juga mengandung nilai kehidupan. Terima kasih Danis. Iya, sama-sama. Udah nemenin kita ngobrol nih. Sama-sama, senang bisa berbagi. Dan buat kalian yang dengerin, coba deh sesekali baca karya-karyanya Agus. Siapa tahu bisa bikin kita lebih kritis dan lebih peka sama keadaan sekitar. Sampai ketemu lagi di podcast Pulang Sekolah. Bye.